wajib bersyukur nih tinggal di negara tropis. Karena banyak buah tropis tumbuh subur di negara kita. Ayo, buah tropis itu apa saja ya? Pisang, kelapa, durian, semua benar. Nah, yang ini juga buah tropis loh. Yap, sirsak. Sirsak atau Annona muricata berasal dari dataran Amerika bagian tengah dan selatan. Bangsa Belanda yang pertama kali membawanya ke Indonesia. Kita bisa olah jadi kapsul herbal, bahkan dibuatnya sudah skala pabrik. Nah, mau tahu lebih lengkap cara membuatnya? Yuk ikut Unyil ke Kabupaten Sukoharjo. Come on! Oke deh, Unyil sudah sampai di pabrik kapsul daun sirsak. Yuk kita cuci daun sirsak sampai bersih. Pakai air mengalir ya, biar debu dan kotorannya hilang. Sekali produksi, pabrik membutuhkan sekitar 50 kg daun sirsak. Wah, banyak juga ya. Lanjut hilangkan airnya di mesin spinner. Wih, putaran mesin membuat airnya kabur tuh. Daun sirsaknya jadi kering deh. Wah, lolos sortir semua nih. Jadi bisa langsung kita keringkan dalam oven bersuhu 78 derajat Celcius. Oven daun seharian. Suhu yang panas dan waktu yang lama ini membuat daun benar-benar kering. Seperti ini nih. Baru deh kita giling. Ayo Kak, semangat ya. Unyil bantu doa aja ya. Simsalabim, dari daun jadilah serbuk. Sip deh. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang kita olah lagi serbuk daun sirsak di ruangan khusus ini. Ada tabung khusus untuk mencampur serbuk daun sirsak dengan alkohol. Tahap ini untuk mendapatkan sari dari daun sirsak. Agar larut sempurna, diamkan selama 12 jam. Nah, baru deh setelah 12 jam, pindahkan ke tabung evaporator. Di tahap evaporasi atau penguapan, panaskan larutan sampai 3 jam agar alkohol dalam larutan bisa menguap. Jadi yang tersisa hanyalah sari daun sirsak yang mengandung senyawa aktif bernama asetogenin. Dari hasil penelitian, asetogenin ini bisa menghambat pertumbuhan 12 jenis sel kanker loh. Wow, hebat banget kan manfaat daun sirsak ini? Selanjutnya campur sari daun sirsak dengan bahan-bahan khusus. Wah, sayangnya kita nggak bisa lihat tahapan ini nih. Lihat hasil campurannya saja ya. Teksturnya sudah berubah jadi padat tuh. Baru deh giling sampai menjadi serbuk sari daun sirsak. Alhamdulillah, kalau rezeki emang nggak kemana ya. Pas lagi butuh duit, ada yang pesan daun sirsak. Wah, kenapa nih sepeda? Waduh, remnya blong nih. Nyeng, awas Nyeng, awas. Weh, enggak tuh. Nyeng, minggir Nyeng. Aduh. Kamu gimana sih ya? Nyeng, Bawa sepeda tolong, nggak hati-hati. Nyeng. Kalau tadi bener nabraknya gimana? Ya ilah Nyeng, bantuin dulu. Jangan ngomel-ngomel aja, sakit tau. Iya, ini dibantuin ga? Loh, kok diputar-putar sih? Oh, ternyata ini cara untuk memasukkan sari daun sirsak ke dalam kapsul. Wah, unik ya. Mesinnya canggih loh, puluhan kapsul langsung terisi. Kalau pakai cara manual, pasti lama tuh selesainya. Bersihkan kapsul dalam mesin poles, biar hilang sisa-sisa serbuk yang menempel di cangkang kapsul. Wow, keren!
Sebelum lanjut ke tahap kemas, cek berat kapsul dalam laboratorium agar seragam dan sesuai standar. Oh iya, karena sangat menjaga mutu produk, pabrik ini satu-satunya di Jawa Tengah yang mendapat sertifikat standar mutu loh. Nah, kalau sampel produk sudah lolos uji, kapsul-kapsulnya sudah siap kemas deh. Mantap! Yuk, masukkan 60 kapsul daun sirsak ke dalam botol. Peminat produk herbal di Indonesia semakin banyak. Gak heran deh kalau kapsul daun sirsak ini sudah terjual ke seluruh Nusantara. Rutin minum kapsul daun sirsak 3 kali sehari banyak manfaatnya loh. Bisa mengobati penyakit kejang, diare, demam, sampai kanker. Wih. Tapi jangan lupa juga jaga pola hidup sehat. Rajin olahraga, istirahat cukup, dan konsumsi makanan bergizi. Buah tropis yang satu ini favoritnya orang Indonesia nih. Harganya murah, jumlahnya pun berlimpah. Gak heran deh, aneka olahan pisang pun banyak kita jumpai. Tapi olahan pisang yang satu ini beda dari yang lain. Super unik. Ini dia, keripik jantung pisang. Makannya pakai cocolan sambal goreng pisang. Rasanya juara banget deh. Gak percaya? Come on, kita buat bareng ya. Waduh, Oga hampir lupa. Ada kerjaan nih dari Bu Juria. Mana si Enyeng nih? Lama bener datangnya. Kalau telat bisa diomelin Bu Juria nih. Duh, gara-gara nonton dangdutan, Enyeng jadi kesiangan deh. Gawat nih. Waduh, siapa nih yang buang kulit pisang sembarangan? Aduh, nasib sakit nih. Wah, ini kerjaan Ogah kayaknya nih. Bos Ogah, jangan buang sampah sembarangan dong. Iya, Nyeng. Iya, Bos Ogah, Nyeng maafin. Tapi lain kali jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Kenalan dulu nih sama Bu Mur, pembuat aneka olahan pisang dari Kabupaten Bantul. Pertama, kita buat sambal goreng pisangnya yuk. Untuk membuat sambal goreng, gunakan pisang kepok yang setengah matang. Pisang jenis ini bertekstur padat. Jadi kalau kita goreng hasilnya renyah, kriuk-kriuk. Nah, giliran Jihan bantu Bu Mur menghaluskan bumbu-bumbunya. Bu Mur ini mulai membuat aneka olahan pisangnya sejak 2011 lalu. Karena melihat potensi Kabupaten Bantul sebagai penghasil pisang terbesar di Yogyakarta. Buah pisang segar hanya tahan beberapa hari. Makanya Bu Mur mencoba mengolahnya menjadi aneka makanan agar lebih tahan lama. Yuk lanjut, kita goreng irisan pisangnya. Aduk terus ya, biar nggak gosong. Sip deh. Sekarang tumis bumbu halus, tunggu sampai keluar aroma khasnya. Baru tambahkan gula Jawa. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Masukkan pisangnya segera. Semua bumbu harus tercampur dengan pisang biar makin enak. Aduh, unyil jadi ngiler nih. Kalau selama ini pisang hanya diolah menjadi cemilan ringan, ternyata bisa juga menjadi lauk makan loh. Selain sambal goreng pisang, Bu Mur juga membuat keripik jantung pisang loh. Langsung saja yuk kita buat. Pertama, haluskan ketumbar, bawang putih, kemiri, dan garam. Campur bumbu halus dengan telur ayam dan air putih. Masukkan juga tepung terigu dan tepung beras. Nah, tambahan tepung beras bisa membuat keripik jadi renyah loh. Yuk, masukkan si bintang utamanya, bunga jantung pisang. Bu Mur pakai bunga jantung pisang kepok dan pisang batu. Karena selain kedua jenis ini rasanya pahit. Saatnya goreng.
Harus pakai minyak yang banyak ya, biar matangnya merata. Keripik juga jadi renyah. Keripik jantung pisang sudah jadi deh. Sabar teman, kita makan bareng yuk. Aneka olahan pisang ala Bumur ini salah satu oleh-oleh unggulan Kabupaten Bantul loh. Soal rasa, jangan ditanya deh, enak pakai banget. Masih di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kita kenalan sama Palasio yuk, yang punya gelar Profesor Pisang. Wah, Unyil baru tahu nih ada gelar ini. Ternyata Palasio mendapat gelar ini karena menemukan cara tanam pisang yang sederhana. Bahkan pakai tambahan tanaman rimpang. Wah, buat apa tuh? Yuk, kita cari tahu budidaya pisang ala Palasio. Pertama, semai bibit pisangnya dulu. Masukkan bibit dalam polybag. Lalu beri pestisida. Nah, uniknya Palasio buat sendiri pestisidanya. Terbuat dari tanaman rimpang seperti temulawak, temu ireng, dan bengle. Wah, udah kayak mau buat jamu aja. Potong tanaman rimpang ini, lalu rebus hingga mendidih selama kurang lebih 1 jam. Menurut Palasio, pestisida nabati ini membuat tanaman pisang kuat dari serangan hama. Mantap! Setelah itu tambahkan pupuk organik agar bibit pisang bisa tumbuh dan punya daya tahan tinggi. Siram lagi dengan cairan pestisida nabati. Lalu simpan selama 2 minggu. Tenang, sudah ada bibit siap tanam nih. Ayo, Jihan dan Aurel, bantu Palasio bawa bibit pisangnya ya. Palasio punya kebun contoh sendiri. Disinilah Palasio melakukan uji coba bertanam aneka jenis pisang. Siap ditanam. Ayo, Dan masukkan tunas pisang ke dalam lubang. Di desanya, Palasio salah satu petani pisang yang sukses. Berkat hasil inovasinya, beliau pernah diundang ke Italia untuk berbagi pengalaman loh. Hebat kan? Profesor pisang dari Bantul yang mendunia nih. Nah, semoga inovasi Palasio bisa berguna untuk petani pisang lain di Indonesia. Kalau rezeki memang gak kemana. Kebetulan ada satu pohon yang buahnya sudah matang tuh. Asik, kita makan pisang deh. Teman, mengkonsumsi buah pisang sangat bagus untuk kesehatan kita. Kandungan vitamin A, C, dan B6-nya mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita nggak gampang sakit. Kandungan asam folatnya juga sangat tinggi. Bagus untuk pertumbuhan janin. Jadi ibu hamil harus banget tuh makan buah pisang.